belum ada update-nya lagi dari yang dipublikasikan tahun 2013. Nah, jadi dari Cochrane ini berhasil melakukan suatu systematic review yang melibatkan 29 penelitian, sekitar 11.000 pasien yang utamanya adalah pada dewasa. Nah, ini kalau anak itu memang agak jarang dilibatkan dan sulit, mungkin secara etiknya juga agak lebih complicated, sehingga sering kita melakukan suatu obat itu ekstrapolasi dari dewasa. Tetapi apa yang kita pelajari dari systematic review di sini, bahwa ternyata vitamin C ini kalau diteliti sebagai apakah dia dapat mencegah terjadinya common cold, itu pada orang-orang biasa di sini didefinisikan, atau orang-orang yang tidak biasa di systematic review ini didefinisikan sebagai orang-orang yang mempunyai aktivitas fisik yang banyak kesehariannya, misalnya pada tentara, pada pelari maraton, pada pekerja-pekerja bangunan, itu dia bermanfaat untuk menurunkan durasi cold-nya 14%. Tetapi pada orang-orang biasa seperti orang-orang kantoran itu tidak mempunyai manfaat untuk mencegah cold. Sedangkan untuk efek terapinya, ini yang pada anak tidak ada penelitiannya, dan kalau vitamin C ini diberikan segera setelah orang tersebut mempunyai gejala common cold, ternyata juga tidak akan memperbaiki atau mempercepat penyembuhan dari penyakitnya. Itu untuk vitamin C. Bagaimana dengan zinc? Apakah zinc bermanfaat pada common cold? Zinc itu seng. Nah, bagaimana zinc itu akan melindungi anak-anak dari common cold? Nah, ini yang secara physical barrier ya, dengan seng. Ini kalau nggak ada sengnya, anaknya kehujanan, kepanasan tiap hari, mungkin tidak hanya common cold, tapi dia juga menjadi penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, terkait dengan sistem imun, ini juga sudah dipelajari banyak sekali. Zinc ini dilihat dari untuk diare, untuk pneumonia, untuk common cold, untuk penyakit-penyakit yang lainnya, seperti halnya vitamin D yang akhir-akhir ini juga naik daun. Itu memang sistem inflamasi di tubuh kita itu semacam orkestra. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa ditembusi, dan ternyata si zinc ini salah satunya adalah dia akan mengeblok reseptor yang namanya ICAM1 ini, di mana reseptor ini digunakan untuk attachment virus yang menyebabkan common cold itu. Kalau coronavirus itu kan reseptornya S2 reseptor ya. Nah, kemudian ini juga disebutkan bahwa zinc itu dia akan berperan pada pembentukan antibodi. Nah, beberapa penelitian untuk anak lebih banyak untuk zinc ini, yang ini adalah penelitian terkait dengan penggunaan acute lower respiratory tract infection ini pada zinc, ya, pada pneumonia. Memang disebutkan salah satu penelitian yang cukup besar melibatkan 600-an anak. Penggunaan sekitar selama 4 bulan dari suplementasi zinc setiap hari sebesar 10 mg per hari ini akan menurunkan resiko dari pneumonia itu sebesar 45%. Tetapi penelitian-penelitian yang lainnya masih belum beredar lagi, sehingga rekomendasi penggunaan zinc pada pneumonia itu belum sekuat pada diare. Nah, kemudian yang ini untuk common cold, baik untuk profilaksis maupun untuk terapi, ini kita ternyata kalau diberikan zinc sulfat selama 7 bulan, itu adalah dia akan mengurangi kejadian common cold pada anak-anak, yang tentunya juga akhirnya akan berefek pada absen sekolah, dan juga secara terapi itu dia akan mempercepat lama penyembuhannya. Nah, untuk yang di systematic review yang merupakan bukti yang lebih tinggi dibandingkan RCT, ini ada 3 penelitian pada anak yang diikutkan dalam penelitian tersebut. Nah, dia ternyata zinc pada common cold itu bisa mempercepat lama penyembuhan, tetapi tidak menurunkan severity of the disease-nya. Dan kemudian untuk profilaksis ini juga terbukti bisa menurunkan angka kejadian common cold pada anak. Nah, sekarang ini juga yang khusus pada anak, ini ternyata mempunyai hasil yang sama. Ini adalah
ringkasannya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalau vitamin C sama zinc ini kita jadikan satu? Ini adalah teori-teori yang mendasari vitamin C di sistem imun, mekanismenya seperti ini, kemudian zinc juga seperti ini. Jadi timbullah suatu ide, kita gabungkan saja vitamin C dan zinc ini untuk meningkatkan sistem imun, dan salah satunya adalah dilihat bagaimana efeknya pada common cold. Penelitiannya belum banyak, sampai kemarin saya mencoba searching belum menemukan bukti yang terkini. Nah, ini juga anak-anak masih belum banyak penelitiannya. Yang ada ini adalah pada dewasa, dan bahkan pada dewasa ini menggunakannya vitamin C-nya dosis tinggi 1000 mg tambahkan dengan zinc-nya 10 mg. Nah, kita lihat bahwa ternyata ini bermanfaat untuk yang asimptomatik, ini yang kita berikan obat kombinasi zinc dan vitamin C, ini ternyata akan menjadi lebih banyak pada pasien-pasien yang diberikan vitamin C pada hari ke-5 atau mulai hari ke-4 pun ini sudah secara bermakna dia mempercepat lama penyembuhannya. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sehingga take home message-nya ini adalah bahwa common cold ini masih banyak hal-hal yang belum jelas untuk tata laksananya. Kemudian vitamin C dan zinc ini mempunyai peran yang potensial untuk common cold, tetapi masih perlu kita buktikan evidence yang cukup baik lagi untuk bisa menyimpulkannya. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rina, luar biasa sekali pemaparannya, sama-sama dahsyat seperti Dr. Seva tadi, Dok. Dr. Rina, mohon tetap bersama kami karena kita akan masuk dulu ke sesi yang ketiga ya, Dok ya. Nanti kita discuss-nya, kita gabungkan nanti dengan pemateri kita yang ketiga. Sudah hadir bersama kita Apoteker Beni Setiawan M.Pharm yang nanti akan membahas tentang cold management, what option we have. Sebelumnya saya akan membacakan sekilas CV dari Apoteker Beni. Apoteker Beni menempuh pendidikan S1 dan profesi apoteker di Universitas Surabaya, dan S2-nya juga sama dari Universitas Surabaya. Pekerjaan beliau, saat ini beliau manajer farmasi Pavilion B Siloam Lipo Village, dan juga pernah menjabat kepala instalasi farmasi Siloam Hospital Kelapa II, dan juga pernah menjabat sebagai farmasi klinik Siloam Hospital Lipo Village dari tahun 2015 sampai 2018. Kepada Apoteker Beni, apakah sudah siap? Sudah siap? Iya, waktu untuk sejawat Apoteker Beni 30 menit, disilahkan. Selamat sore kepada rekan-rekan sejawat dan juga Dr. Rina. Pada sore ini saya seperti merangkum dari dua pembicara sebelumnya. Setelah tahu tentang patofisiologinya, kemudian insidennya seperti apa, pilihan terapinya kira-kira seperti apa, antibiotiknya seperti apa, dan sekarang kita kalau misalkan ada di rawat jalan atau bahkan mungkin di apotek, ketemu pasien batuk, kita harus ngapain? Gitu. Tujuan pembelajaran tentu untuk yang di sesi saya, jangan berekspektasi seperti, oh pilihan-pilihan terapinya apa, kalau misalnya itu saya satu slide selesai, jadi ada antihistamin, antitusif, ekspektoran, mukolitik gitu kan. Kalau perlu ada kortikosteroid terus selesai. Tapi tidak. Tapi saya ingin lebih menekankan jika memang ada batuk, apa saja yang harus dilakukan, asesmen apa saja yang harus dilalui sehingga kita bisa memperoleh gambaran yang utuh baik di kasus rawat jalan. Jadi setelah rawat jalan rumah sakit, setelah pasien ketemu dokter gitu, atau bahkan mungkin lebih depan lagi. Jadi di kasus-kasus di apotek, pada saat pasien itu mengeluhkan batuk, pertama kali malam mau beli obat batuk, seperti itu.
Dan selain itu, rekan sejawat juga diharapkan mampu memberikan informasi dan edukasi yang mumpuni terkait manajemen batuk pasien dan